Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Di zaman Herodes Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua, istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu banyak orang menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Saudara sekalian, kehadiran malaikat Gabriel kepada Zakaria waktu bertugas sebagai imam mempersembahkan kurban bakaran. Dan ia mengatakan bahwa Tuhan mengabulkan permohonannya. Apa permohonan Zakaria? Adalah menanti-nantikan
kelengkapan dalam keluarganya, yakni kelahiran keturunannya. Dan Zakaria, Elisabet, keduanya keturunan yang terpuji, yang terhormat, dan mereka pun berbuat atau hidup sesuai dengan hukum Tuhan dan ketentuan-ketentuan yang ada. Kira-kira, adakah perasaan senada? Sudah berupaya berbuat baik, hidup dengan iman yang baik, tetapi permohonan lama tidak terkabulkan. Seakan-akan Tuhan tidak mau mendengar apa yang menjadi harapan kita. Zakaria menjadi teladan bagi kita bagaimanakah menantikan kehadiran rahmat Tuhan. Yang kadangkala rahmat Tuhan datang itu seakan-akan sudah tidak dibutuhkan lagi. Bagaimanakah Zakaria dan Elisabet yang sudah lanjut usia dikatakan akan melahirkan anak. Zakaria pun mulai ragu-ragu, kira-kira sudah tua, kenapa enggak kemarin-kemarin? Dan diberi tanda untuk menjadi bisu sampai pada semuanya tergenapi. Saudara sekalian, pengharapan kita tidak ada yang sia-sia. Ketekunan kita membawa hasil. Kesetiaan kita untuk berbakti kepada Tuhan mendapat jawaban. Dan itulah yang dialami oleh Elisabet, oleh Zakaria, dan juga seperti yang ditulis dalam kitab Hakim-Hakim yang dialami oleh Manoah. Mereka orang-orang baik, orang-orang yang beriman dengan sungguh dan percaya, dan mereka persembahkan hidup dan pekerjaan mereka pada Tuhan, dan Tuhan menjawab pada saat Tuhan mengendakinya. Namun supaya kita tetap diteguhkan dalam percaya dan mengikuti Tuhan, agar kita pun bisa mengerti, melihat, dan menanggapi rahmat Tuhan dengan penuh sukacita pula. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.